Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 18 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-19, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mada. Kristus dampingilah kami dengan kasih yang sejati,
yang sudah kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau ya Allahku. Mazmur 68. Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab banjir maut telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam dalam tubir pratala, tiada tempat bertumpu. Aku terperosok ke air yang dalam, gelombang yang berpusar-pusar menelan daku. Aku lesu karena menangis dan kerongkonganku menjadi parau. Mataku pudar karena aku mengharapkan Dikau ya Allahku. Banyaklah orang yang membenci aku tanpa alasan. Banyaknya melebihi rambut di kepalaku. Banyaklah orang yang hendak membinasakan daku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan harta yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, dan kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah orang yang berharap padamu dikecewakan karena aku. Ya Tuhan Allah segala kuasa, janganlah orang yang mencari Engkau dihina karena aku. Ya Allah Israel, demi Engkaulah aku menanggung cercaan, dan noda meliputi mukaku. Aku menjadi orang luar bagi kaum kerabatku, orang asing bagi saudara kandungku. Sebab cinta akan rumah-Mu membakar aku,
dan hujatan yang dilontarkan kepadamu menimpa diriku. Aku menyiksa diri dengan berpuasa, namun hanya cercaan yang ku terima. Aku mengenakan pakaian pertapa, namun hanya sindiran yang ku dengar. Aku menjadi buah bibir bagi orang yang duduk di pintu gerbang, dan lagu ejekan bagi para pemabuk. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau, ya Allahku. Mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum cuka. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan padaku, ya Allah. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Demi kesetiaan-Mu, tolonglah dan selamatkanlah daku. Jangan sampai aku tenggelam dalam tubir pratala. Lepaskanlah aku dari ancaman maut dan dari air yang dalam. Janganlah air yang berpusar-pusar menarik aku ke bawah. Janganlah tubir menelan daku, atau mulut pratala memangsa aku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu berlimpah. Pandanglah aku demi rahmat-Mu yang besar. Janganlah memalingkan wajah-Mu daripadaku. Jawablah aku segera karena aku tersesat. Datanglah kepadaku, ya Allah, tebuslah aku. Bebaskanlah aku dari sarang musuhku. Engkau mengenal kehinaanku, keaiban dan nodaku ada di hadapan-Mu. Kehinaan telah mematahkan hatiku. Aku menjadi putus asa. Aku mencari penolong tetapi tidak ada. Aku mencari penghibur tetapi tidak kudapati. Mereka malahan memberi aku makan racun. Dan waktu aku haus mereka memberi aku minum juga.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum cuka. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan. Semoga Allah menolong dan melindungi aku. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pujianku menyenangkan Tuhan melebihi kurban sapi, melebihi kurban banteng yang bertandu dan berkuku. Dengarkanlah hai orang yang tertindas, bersukacitalah hai orang yang mencari Allah. Semoga hatimu hidup kembali, sebab Allah mendengarkan kaum miskin. Tuhan tidak memandang hina orang yang berpaut padanya. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Allah pasti akan menyelamatkan Sion dan membangun kembali kota-kota Yehuda. Dan orang-orang buangan akan mewarisi kota-kota itu. Dan umat yang mencintai Tuhan akan diam di sana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja, bab 11 ayat 1 sampai 21. Ketika Atalia, ibu Ahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu.
memasukkan dia dengan inang penyusuhnya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7 Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka, dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, "Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangan. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu, masing-masing dengan senjatanya di tangan, mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan cecamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan."
Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang dari Kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas takhta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat, Hal Sakramen yang Maha Kudus, pasal ke-7, hal menyelidiki suara kalbu dan niat akan memperbaiki diri sendiri. Bila engkau telah mengaku kesalahan-kesalahan tersebut dan lain sebagainya dengan rasa sesal dan kesusahan yang besar akan kelemahanmu dan telah menangisinya, hendaklah engkau membangun niat yang kuat untuk memperbaiki hidupmu dan selalu maju dalam kebaikan. Serahkanlah dengan segala suka hati dan dengan segala kehendak dirimu sendiri dan namaku sebagai korban bakar yang kekal di atas altar hatimu. Ialah dengan menyerahkan sama sekali tubuh dan jiwamu kepadaku, supaya dengan demikian engkau pantas mempersembahkan korban kepada Allah dan pantas menyambut sakramen tubuhku dengan memperoleh buah. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah
Kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang amat baik hati, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Limpailah kami dengan rahmat-Mu, agar kami berusaha mencapai janji-Mu, dan kelak ikut merayakan sukacita surgawi. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.